Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan perkembangan perangkat lunak, perkembangan sistem informasi, pemeliharaan perangkat lunak, perancangan sistem secara umum, perancangan sistem terperinci, dan perbandingan model waterfall dan prototype. Pertama, saya ingin menjelaskan perkembangan perangkat lunak. Perangkat lunak dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak komersial atau vendor dan perangkat lunak in-house atau customized software. Perangkat lunak komersial atau vendor memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah implementasikan cepat, menghemat biaya, estimasi biaya dan waktu, dan reliabilitas. Kekurangannya ialah kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik tergantung pada vendor. Biaya tidak langsung dari keseluruhan SDLC. Sedangkan perangkat lunak in-house atau customized software mengikuti SDWL atau Software Development Life Cycle, seperti rancangan atau desain, kode, dan uji tes. Kualitas perangkat lunak dapat dinilai dengan melalui atau dilihat dari dimensi pemakaian seperti kinerja pengoperasian keseluruhan, kemudahan pembelajaran, pengelolaan dan penanganan kesalahan, dukungan dari pembuatan dan pemeliharaan. Sedangkan dua dimensi atau maintainability, usability, usability, reliability, dan extraability. Perancangan lunak. Perancangan lunak struktur memiliki hasil rancangan seperti modul disusun hierarkis, penggunaan logika atau from based, menggunakan alur kendali top to bottom, bottom to top, repetisi dalam satu modul, dan konsep modalitas standar. Sedangkan rancangan berorientasi objek memiliki tahapan harus dilakukan seperti mendeskripsikan objek, kelas, atribut, dan daftar operasi, memodelkan relasi antar objek dan kelas, memodelkan pewaris, menggabungkan faktor MURE, dan seperti itu, dan lain-lain. Pengujian perangkat lunak, kita dapat menguji perangkat lunak melalui metode rancangan tes seperti case white box dan black box testing. Maksud saya white box dan black box testing. Pengembangan sistem informasi. Siklus pengembangan sistem melibatkan integrasian semua komponen rancangan sistem termasuk perangkat lunak. Pengkonversian sistem total ke operasi. Proses implementasi memiliki dua tahapan, yaitu perancangan dan persekusian. Rancangan implementasi adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Implementasi memerlukan persiapan tempat. Pelatihan personil, pembuatan dokumentasi konvensi file system, dan peninjauan pasca implementasi. Saya juga mau menjelaskan mengenai perangkat lunak, walaupun tidak terlalu banyak ya. Pemeliharaan perangkat lunak memiliki 4 jenis pemeliharaan, yaitu korektif, pemeliharaan adiktif, pemeliharaan penyempurnaan, dan preventif. Perancangan perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual
konseptual, perancangan logikal atau perancangan secara makro. 2. Perancangan sistem terperinci atau terperancang sistem secara fisik. Menurut John Butch dan Gary Granitsky, sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu satuan yang utuh berfungsi. Tahap perencanaan atau desain sistem mempunyai dua tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. 2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Desain sistem memiliki 3 kategori, yaitu Global Based System untuk mendesain sistem berbasis global yang membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau pengajian dari seluruh komponen desain umum. 2. Global Based System. Sistem ini melayani cadangan atau ground user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan membuat keputusan yang tepat. 3. Local Based System. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering 1 atau 2 untuk aplikasi khusus tambahan. Perancangan sistem. Perancangan sistem output adalah perancangan sistem. Saya akan menjelaskan perancangan output. Perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Bentuk dari laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk tabel atau grafik atau bagan. Sistem informasi memiliki 2 macam laporan, yaitu laporan hierarki dan laporan membandingkan data. Laporan hierarki adalah laporan yang dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus tanpa memberikan detail yang tidak relevan. Sedangkan laporan membandingkan data, laporan ini dibuat untuk membantu manajer dan user lain dalam memilih 2 atau lebih item, menyusun ketidaksamaan atau berbeda dengan perbandingan ini. User berada pada posisi terbaik untuk membuat keputusan rasional. Perbandingan model, waterfall dan prototype. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Model pengembangan ini bersifat linear atau tahap pengembangan sistem, yaitu tahap perancangan sampai tahap akhir membangun sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak dapat dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang tahap sebelumnya. Sedangkan model prototyping maksudnya merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat, berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Prototipe tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan dan pemakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan saya agak tidak sopan dari tadi saya sendawa karena saya merasa sekali lagi gak enak badan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.